Ya, good morning guys. Good to see you as always. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik ya? Semangat? Enggak? Ya, teman-teman, ini hari yang spesial ya. Kenapa spesial? Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu, Mister itu diundang pelatihan guru BK di satu kota Semarang gitu kan. Di sana itu Mister diajarkan 7 jurus guru BK hebat. Nah, salah satunya itu Mister mau ajarin ke kalian semua gitu. Itu ya, semangat ya teman-teman ya. Sebelum memulai, biar lebih semangat, Mister mau ajak kalian buat senam dulu. Wah, harus semangat lah. Oke. Waduh. Oke. Boleh semuanya bangkit berdiri dulu. Kecuali Niko, nggak apa-apa. Jangan. Ya, kalau Mister bilang selamat pagi, kalian jawab semangat pagi gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Semangat ya. Kita tiru gerakan senamnya bareng-bareng ya. Sambil nyanyi boleh. Bersama. Ayo, semangat guys. Lagi. Nggak perlu sampai jongkok. Oke, tepuk tangan bagi semua, boleh silakan duduk. Ya. Ya, itu senam yang diajarin awal-awal. Jadi setiap hari Mister harus senam itu waktu pelatihan. Kalian hafal nggak tadi 7 jurus siapa aja? Kenali potensi. Oke, apa lagi? Kelola emosi. Apa sudah? Itu. Kolaborasi. Nah, salah satunya itu tumbuhkan resiliensi. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang.
Sebelumnya, Mister mau minta kalian salah satu baca ini dulu. Mungkin dari Niko. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbukan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Iya, kita lagi di Bukit Kayu. Di Bukit Kayu itu kita akan diajarin jurus tumbukan resiliensi. Tantangannya adalah kita akan menghadapi yang namanya siluman fixed mindset. Nah, sebelumnya Mister akan bagi kalian dalam kelompok. Kita mau permainan dulu. Ini cowoknya ada 3, jadi sekaligus kita akan bagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompoknya rata aja. Isra kelompok 1, Niko kelompok 2, Asa kelompok 3 ya. Nggak apa-apa. Jadi dari Tisha boleh berhitung 1, 2. Ya, silahkan yang 1 kumpul sama 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3. Semangat. Ini nggak susah gamenya. Sudah. Ya, boleh di meja, boleh di lantai. Sera, di sini aja Sera. Ini taruh, Mister. Waduh. Isra tengah aja. Karis boleh di kiri. Karis Quinsa. Duduk nggak apa-apa. Nah, masing kelompok sudah dapat kartunya ya. Jadi sesuai instruksinya, yang pertama, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin biar jadi pemenang. Gitu ya. Beware, waspada, kalau nanti akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jika roboh, kalian akan ada kesempatan kedua buat bangun kembali. Jadi silakan coba gunakan kreativitasnya buat menara tinggi dan kuat. Waktunya 5 menit ya. Nggak harus pas. Nggak harus sama kayak gini ya. Kalian boleh gunakan ide kalian masing-masing. Ditekuk silahkan. Boleh. Boleh. Bila, bebas. Boleh. Itu Mister beli baru khusus buat hari ini. Biar apa bisa biar nggak apa? Biar nggak jatuh. Dilipat nggak apa? Dilipat nggak apa-apa. Si tombok bisa. Bebas. Yang penting tinggi, yang penting kokoh. Oke, setelah 5 menit selesai, nanti Mister minta tolong setiap kelompok 1, wakilnya Ezra. Ezra akan meniup menara kelompok 2. Laura akan meniup kelompok 3. Dan Azza akan meniup kelompok 1. Ya. Yuk. Oke.
2 menit lagi. Seru dah, Mister. Ya, Ditepok banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tekuk, nggak usah ragu-ragu buat nekoknya. Tuh, setelah ini Mister nggak pakai lagi kok kartunya kok. Ya udah buat saya. Boleh, nanti yang menang kartunya boleh Iya, mau. simpen. Ayo kita. Tapi nggak boleh main di sekolah. Kita diam-diam. Bedanya gua tadi. Yang penting kan nggak kabur aja kan, Mister. Ya, Tapi semua kartunya harus kepakai. nggak harus. Waktunya 1 menit lagi. Pasti. Buat saya. Ini nggak bisa ikut begini. Udah lah gini. Oke, harus ada yang ditiup ya guys. Boleh pisau nggak, Mister? Miso. Pertanyaan itu. Miso itu nyuci piring kan, nyuci. Biasa miso. Ya bener sih miso. Cuci. Aku udah punya ide. Tapi ya, pica ya, ya. Itu punya. Ya Allah. Zoe punya ide, Zoe? Nggak ya, ikut ya. Emang itu? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Tadi yang Mister udah pilih untuk segera ke kelompok serangannya. Jaraknya 3 jengkal. Jaraknya 3 jengkal. 1. Kamu sih tuh. Siap? Isra? Isra aja. Isra. Satu orang aja. Oke. Siap? Berapa? 3 jengkal ya. 3 jengkal. Ya. 3, 2, 1. Tiga jengkal. 3 jengkal. Ya, oke. 3 jengkal. 3 jengkal tuh dari sini. Iya, 3 jengkal dari situ. Oke. Berdiri. Jatuh semua ya. Boleh kembali ke kelompok masing-masing. Buat saya bisa. Loh, berdiri itu, berdiri itu. Masih ada yang berdiri. Yang tinggi kelompoknya Aza. Selamat Anda mendapatkan. Oke. Tuh, dapat kartu. Sekarang kalian dapat kesempatan kedua buat nyoba lagi. Gimana caranya Oh, Dewa. biar 3 jengkal ya, Pak. Bukan 3 senti. Bisa kita. ya Iya. Oh boleh. kayaknya air liurnya Laura kena tuh, hati-hati. Tapi kayak nggak bisa deh. Oh gini. Udah lah, nggak tahu. Kayak motor. Ya, gimana caranya biar nggak jatuh kali ini? Ini oh ini kayak gambar. Kayak lapis. Ini jadi 3 menara ya. Kita bikin menara ya. Mister, menara nggak perlu satu kan, Mister? Iya, nggak apa. Ya. Yang penting ada menara yang bisa bertahan tinggi. Oke. 30 detik. Nyaku aja.
Udah yakin Niko? Aku kasih penahan. Misternya yang di Ethiopia cuma sekali kan Mister? Ya, tiupnya sekali aja kok kali ini ya. Satu menara satu kali untuk satu kelompok. Tiupan panjang sekali doang. Oke. 3 jengkal. Kalau bisa video kan bisa. Aku tahu. Tuh. Jatuh ya bisa. Wes. Oke. Gak usah. Ya, 10 9 8 Gak usah itu personal. 7 6 5 4 3 2 1 habis. Sekarang Mister kasih ke buat kelompok tadi buat balas dendam ke kelompok yang tadi niup. Jadi Aza ke kelompoknya Laura, Isra ke kelompoknya Aza, Laura ke kelompoknya Isra. 3 jengkal, satu kali tiup panjang ya. Satu kali tiup. What is this, bro? Oke. Dude just using his brain. Siap? Oke. 3 2 1. Oke, ya, tepuk tangan guys. Boleh kembali ke duduk masing-masing. Aman ya, good, smart. Ya, boleh diberesin, sambil diberesin ya. Menang loh Mister. Ya. Kita beresin dulu. Boleh kembali ke kursi masing-masing. Nah, intinya nggak usah dikasut, nggak usah dikasut. Gitu. Jadi intinya bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, teman-teman. Tapi di sini Mister mau ajak refleksi, diskusi. Yang pertama, mungkin ada yang mau sharing. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, gimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Mungkin dari Laura dulu. Apa Lau, perasaanmu ketika menaranya roboh? Kecewa. Nih. Oh, pizza satu. Nggak harus. Nggak harus. Ada rasa frustasinya ya. Terus putus asa? Enggak ya? Oke. Tapi karena waktunya Waktunya kurang. Oke. Dari Zoe. Zoe ngerasa apa ketika menaranya jatuh? Biasa aja. Ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Ini udah selesai belum? Ya, boleh disimpan dulu kartunya. Oke. Apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kita dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Sera, apa yang kamu paling pelajari? Daya lenting menurutmu tuh apa sih? Kerjasama. Ini apa? Tidak boleh menyerah. Karena sebuah kegagalan adalah bagian dari progresi. Asik. Ya, oke. Menara jatuh, kalian dapat kesempatan buat lebih kuat lagi gitu, bikin menaranya ya. Nah, kita mau belajar sebenarnya yang dinamakan resilience itu apa sih? Jadi ini Mister akan tayangin video dulu ya. Kita lihat bareng-bareng.
Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on now, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Yeah, let's teach our children to get up more times than they fall. Nah, Mister nggak tahu pengalaman kalian, tiap orang beda-beda. Ada yang sering banget jatuh, ada yang sering banget dapat masalah. Mungkin lebih dari jari tangan kalian ya, berkali-kali gitu. Tapi yang kita mau pelajari adalah kita harus bangkit lebih sering daripada kita jatuh. Gitu ya. Nah, balik lagi. Resiliensi. Suara di mana? Oke. Nah, belum. Mau senam lagi, guys? Resiliensi adalah Quinsa mungkin boleh minta tolong dibacakan. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Betul. Jadi nanti kita ngomongin tentang growth mindset ya. Di sini ada video. Kita tonton dulu videonya. Heather Doherty brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. She went down, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. This is the moment that Heather Yeah. brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter. Oke. Ada yang mau explain videonya ini tentang apa? Mungkin Kathleen. Videonya ngomongin tentang apa, Kathleen? Ya kalau ide saya Nah ini nggak ngomongin, karena ini contohnya ada banyak contoh ya teman-teman ya. Ini contohnya Olympics gitu, kita ngomongin tentang atlet. Tapi kejadian ini kan kalau bahasa anak-anak sekarang tuh comeback gitu ya. Comeback is real gitu. Jadi nggak ngomongin tentang balap lari, tapi bisa segalanya. Mungkin dalam kasus tertentu, aku dapat nilai pelajaran kimia mungkin jelek gitu. Aku dapat pelajaran matematika jelek. Tapi daya lenting itu nggak berhenti di situ, kita belajar lebih lagi. Mungkin dari kasus Ezra juga, he just won gold medal gitu. Tepuk tangan buat Asa dong. Asa.
Mister salah ngomong ya? Oh, ya. Ya, dulu Azza paling tahu prosesnya gitu, gimana caranya biar sampai detik ini, saat ini gitu. Nggak mungkin kalau berhenti di tengah jalan kan ya saya. Nah, oke. Sekarang ngomongin nih, downside-nya. Kenapa jurus ini itu sangat penting, relevan untuk sekarang. Kita semua tahu ya, dengar banyak kabar ya, kenapa daya lenting itu makin penting. Kita ada fenomena gitu. Di sini ada satu berita, sering diejek tidak punya ayah, ya anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Anak SD tidak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. HP disita, teman-teman. Iya. Mungkin ada beberapa kalau kita pengen bahas ya. Ya? Ekstrim, betul. Mungkin bagi dia sensitif ya, betul. Jadi antara oversensitif atau memang kurangnya ilmu pengetahuan ya. Kayak mungkin mereka berpikir bunuh diri terus bisa bangkit lagi dan lain sebagainya. Artinya iya, maaf gitu ya. Jadi apa yang terjadi setelah kita bunuh diri gitu kan? Semua Mister anggap ini udah dewasa. Jadi bunuh diri itu artinya mengakhiri hidup gitu kan. Kita nggak lagi bisa rasain hidup lagi gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita ngomongin self resilience, itu ada komponen apa aja sih, guys? Self awareness, kesadaran diri sendiri, emotional stability, stabilitas emosional, adaptability, tadi yang dibilangin Queen Shah ya, adaptasi, positif perspektif, pandangan positif, tadi growth mindset, nanti kita bahas, self compassion kayak nyayangi diri sendiri ya. Jadi kalau berbuat salah dan lain sebagainya tuh ya that is your problem gitu, which is it's okay gitu, bikin salah tuh nggak apa-apa. Effective problem solving, nah yang penting adalah itu, jangan bikin salah terus nanti. Nah, Mister mau cerita dulu. Ini ada cerita si kembar. Jadi ada dua anak yang kembar identik, A dan B. Mereka bertumbuh di keluarga yang broken gitu. Ayahnya pemabuk, ayahnya tukang judi. Ya. Nah, si A itu punya pikiran, aku benci ayahku. Aku hidup seperti ini itu karena ayahku. Jadi aku miskin, aku nggak bisa sekolah, aku macam-macam. Sampai dia usia SMA, dia cari kerja susah, nganggur. Di lain sisi, anak B dari keluarga yang sama-sama, punya ayah yang sama, kondisinya seperti itu, tapi dia punya mindset nggak pengen jadi kayak papaku. Aku harus berubah, aku harus berbeda dengan ayahku. Dia cari teman, beruntungnya dia punya teman yang saling mendukung, saling support, saling bantu. Jadi walaupun dia nggak punya ekonomi, ada teman yang bantu dan dia mau perjuangkan itu, dia kerja, dia excellent, dan ketika lulus SMA, dia kerja dan lebih sukses dari A. Oke, dari sini apa yang membedakan, guys? Awalnya sama. Kenapa endingnya, kenapa outcome-nya itu mereka berbeda? Coba saya. Mindset-nya. Oke, yang lain mungkin menambahkan. Mindset yang seperti apa, Za? Gimana? Yang satu benci ayah, yang kedua nggak benci ayah. Oke, ya, good point. Ada yang mau nambahin, Zura? Beda cara menghadapi situasi. Oh ya, gimana? Yang satunya kan kayak, aku kayak gini, aku nggak suka hidup kayak
ini. Hmm. Sedangkan yang satunya yang berubah jadi lebih baik. Oke. Ya, both answer are correct guys, benar. Jadi perbedaannya mindset. Makanya kita ngomongin ada yang istilahnya fixed mindset, growth mindset. Ini cara pandang yang berbeda ya. Contoh, kalau fixed mindset ketika ngomongin tentang kesuksesan, dia akan selalu bilang, saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau growth mindset, Nico, boleh tolong? Saya bisa sukses dengan usaha. Betul. Kalau kegagalan, dia akan bilang, saya nyerah, mister. Kalau growth mindset, apa nih? Saya akan mencoba lagi. Good. Dan seterusnya. Kerasa ya bedanya ya teman-teman ya? Selalu bilang, kok ngadepin kesulitan, nggak bisa mister. Growth mindset, saya belum bisa. Artinya, dia akan coba gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini kalau terima kritikan juga, ketika ada seseorang yang dikritik, dia akan sakit hati gitu. Kalau orang yang growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Nah, oke, sekarang Mister mau tes. Ini yang pertama, kalian tinggal jawab itu kira-kira fixed mindset atau growth mindset ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix atau growth? Fix. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat ubah terlalu banyak. Betul, fix. Berikutnya yang kedua, kita coba Sui ya. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix, good, benar. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Karen. Growth, ya betul. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. No. Fix, betul. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti kemampuan saya. Kathleen. Growth, betul. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Growth, betul. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Tisha, you wanna try? Ya? Yeah? Growth or fix? Growth, benar. Good job, Tisha. Next, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha aja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Nico. Yang terakhir. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fix or growth? Fix, ya betul. Mister kira semuanya paham ya, berarti udah bisa membedakan ya. Ini kunci jawabannya. Betul ya semua. Jadi ini adalah ending dari sesi kita kali ini. Untuk jurus ketiga ya, apa tadi? Tumbuhkan resiliensi. Apa yang kita dapetin dari jurus ini teman-teman? Daya lenting dan hindari pikiran dari siluman apa tadi? Fixed mindset. Oke, yang terakhir, Mister mau Karen, baca Karen. Selamat pendeta, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kau berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus ini. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kita akan ketemu lagi di pelajaran dan jurus selanjutnya ya. Thank you guys.
Greetings.